Untuk materi hari ini kita akan membahas satu dokumen PHP yang kemarin belum kita bahas, yaitu di sini adalah index.php. Jadi kan index itu yang akan menampilkan halaman awal ketika web itu dicari. Nah, di sini saya membuat interface itu manajemen data pelanggan. Nah, kemudian dia akan ngeload ini ya. Di sini ada load halaman. Nah, ketika nanti saya klik indeksnya, maksudnya sebagai awal gitu ya, awal dia muncul atau awal ketika web itu di load, maka dia akan langsung ngeload halaman pelanggan tabel .php. Nah, pelanggan di sini adalah foldernya. Jadi folder tempat saya menaruh dokumen tabel.php ini. Gitu. Nah, terus kemudian yang atas-atas ini apa, Bu? Atas-atas ini adalah header-nya, bagian header. Nah, bentar. Jadi di sini saya mempunyai, nah ini loh. Ini ya. Nah, ini loh, data pelanggan ini ketika diklik nanti akan ngeload tabelnya. Jadi pertama kali di cari web ini, nah dia langsung ngeload tabel.php sama beberapa komponen yang didefinisikan di atas tadi, ada manajemen data pelanggan ini. Kan ini harus didefinisikan dulu toh, CSS-nya, bordernya berapa, jaraknya berapa, dan lain sebagainya. Nah, yang di atas tadi untuk mendefinisikan yang bagian ini. Kayak gitu ya. Jadi algoritmanya ini ditulis dulu, kemudian yang bawah ini merupakan pemanggilan fungsi yang ada di tabel.php tadi. Nah, ini loh ya, tambah data pelanggan. Nah, di sini bisa dituliskan fotonya, tetapi dipastikan dulu kalau foto yang ada di sini itu sudah ada di halaman di halaman yang tadi ya, yang di halaman yang tadi. Nah, ini merupakan salah satu kekurangan dari sistem ini. Jadi seharusnya meskipun foto pelanggan itu tersimpan file name-nya saja di sini, tetapi harus ada uploadan. Jadi misalkan di sini ada menu lagi, misalkan data foto pelanggan gitu ya, khusus untuk ngupload data pelanggan, tetapi nguploadnya itu enggak ke XML, nguploadnya itu ke folder atau ke htdocs-nya itu gitu. Nah, itu akan sangat perlu. Jadi ketika sudah di-upload di dalam folder, nah kemudian nanti nama-namanya bisa dipanggil sebagai data di sini gitu. Nah, di sini ID pelanggannya otomatis berubah ya, dan ini tidak bisa diedit karena kan sifatnya dia otomatis. Nah, kemudian bisa diisikan nama, kemudian alamat, nah kemudian bisa diisikan juga nomor telepon. Nah, permasalahannya gini, di sini itu kan ada 5, ya kan? Ada 5, maaf ada 4 data pelanggan. Nah, supaya Flash itu dia juga bisa memanggil keempat data ini, maka dia harus menyediakan 4 frame kosong. Jadi 4 frame kosong. Jadi misalkan Anda mau membuat aplikasi real gitu ya, itu harus dispeleng. Jadi misalkan Anda harus menyediakan 10 note yang kosong di flashnya. Yang itu loh. Bentar. Kemarin itu kan, nah kan ada ini kan. Nah, ada P3 Hanifah Sukoharjo dan ini ketika di next. Nah, ini kan dia cuma memanggil 2 data aja. Kenapa? Karena saya hanya mendefinisikan 2 note saja di flashnya. Kalau misalkan mau sejumlah sesuai dengan ini, data pelanggan ini, ya berarti note yang diinputkan di flashnya itu harus sesuai dengan jumlah note yang ada di sini. Jadi kalau 4 ya kalian bikin 4 frame. Kalau misalkan 10 ya berarti pakai aja 10 frame kayak gitu. Atau kalau misalkan
kalian membuat sebuah konten misalkan peta atau ensiklopedia atau apa kayak gitu kan tidak memungkinkan penambahan. Misalkan tambah provinsi atau tambah tari itu kan sangat jarang gitu ya. Nah, bisa tombol tambah pelanggan atau tambah konten ini dihapus saja. Jadi cuman ada tombol aksi ubah dan hapus gitu. Jadi bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk materi hari ini kita membahas itu saja. Selanjutnya kita persiapan untuk UAS.